Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami terkait penentuan identifikasi risiko beserta manajemennya dari proyek instalasi sistem monitoring water tank di Masjid Al Faruq untuk mata kuliah manajemen proyek telematika yang diampu oleh Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rahman, STMT. Next, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota pertama yaitu Zulfikar Raffi Malik dengan NIM 211011055, yang kedua Rangga Saputra dengan NIM 211011056, lalu yang ketiga adalah Hardika dengan NIM 211101058, lalu yang terakhir ada Pandu Laksana dengan NIM 211101059. Terdapat 4 bagian penjelasan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang membahas pembuatan manajemen risiko proyek sistem monitoring. Lalu yang kedua ada dasar teori, membahas penjelasan umum terkait parameter yang akan dibahas. Lalu yang ketiga ada pembahasan, membahas topik utama yakni identifikasi dan manajemen risiko proyek sistem monitoring. Yang terakhir ada kesimpulan yang berisikan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas. Oke, yang pertama yaitu latar belakang penjelasannya. Yang satu, proyek terdapat dua hal ini melatar belakangi kami dalam pembuatan identifikasi dan manajemen risiko ini. Pertama adalah dari sisi proyek, di mana proyek yang kami buat ini adalah instalasi sistem monitoring guna memudahkan pengelola Masjid Al Faruq dalam memantau kondisi air. Mengingat yang kami kerjakan adalah proyek, tentu tidak akan luput dari yang namanya suatu resiko. Yang kedua adalah resiko itu sendiri, resiko-resiko yang mungkin akan terjadi sangat perlu diperhatikan guna meminimalisir hal ini yang tidak diinginkan, serta meningkatkan peluang yang mungkin akan terjadi juga dengan adanya pemahaman resiko proyek dari tim yang akan menjalankan. Diharapkan dapat lebih mudah mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang memiliki kemungkinan hadir selama proyek berjalan dan dapat lebih meningkatkan peluang kesuksesan proyek tersebut. Yang kedua adalah dasar teori. Next, terdapat beberapa pembahasan pada dasar teori ini. Yang pertama adalah risiko proyek. Nah, risiko proyek adalah kejadian yang terjadi yang dapat memberikan efek baik positif ataupun negatif pada suatu proyek. Risiko dapat dikatakan sebagai peluang terjadi yang merugikan yang diakibatkan adanya ketidakpastian dari apa yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahapan awal dalam melakukan manajemen risiko. Tahapan ini dilakukan berdasarkan uraian rencana kegiatan yang akan dilakukan dan berpedoman pada perubahan dari berbagai sumber risiko yang ada. Yang ketiga, atau manajemen risiko, adalah mencegah atau meminimalisir pengaruh yang tidak baik dari akibat suatu kejadian yang tak terduga. Next. Yang ketiga adalah pembahasan. Pertama adalah identifikasi risiko dan manajemennya dari risiko waktu pengerjaan. Pengerjaan proyek instalasi sistem monitoring memiliki kemungkinan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian, baik dari segi proses pemesanan komponen, masalah teknis, kerumitan dalam melakukan pengembangan aplikasi monitoring, serta integrasinya dengan perangkat, bahkan kurangnya ketelitian dalam membuat timeline aktivitas. Upaya yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menggunakan beberapa tools untuk monitoring perkembangan proyek seperti Gantt. Yang kedua, menggunakan kurva S untuk melakukan perbandingan antara jadwal rencana dengan yang sebenarnya. Yang ketiga, menentukan durasi aktivitas yang sesuai dengan bobot pekerjaannya. Lalu, risiko yang kedua adalah kompatibilitas perangkat. Sistem monitoring yang akan diinstalasi tentu harus kompatibel dengan infrastruktur yang ada di masjid, seperti adanya koneksi internet, maupun lokasi perangkat yang aman dari cuaca ekstrim atau dari tangan-tangan jahil. Upaya yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, melakukan survei lapangan guna mengetahui lokasi yang akan dipasangkan perangkat. Yang kedua, menentukan spesifikasi serta keamanan proyek, keamanan komponen yang sesuai dengan medan lokasi. Dan yang ketiga adalah memastikan adanya dukungan koneksi internet di lokasi tersebut. Lalu risiko yang ketiga adalah keuangan. Pelaksanaan proyek tentu membutuhkan dana agar dapat mencapai tujuan. Segmen keuangan pun memiliki risiko seperti dana yang dibutuhkan tidak sesuai RAB
atau anggaran melebihi batas yang direncanakan. Upaya yang perlu dilakukan adalah yang pertama, memperhatikan dan mencatat lalu lintas keluar masuknya finansial. Yang kedua, membuat RAB yang realistis antara yang dibutuhkan dengan harga yang ada di pasaran. Yang ketiga, mencari sumber pemasukan lain atau melakukan kolaborasi dengan pihak tertentu berkaitan dengan proyek yang dijalankan. Dan yang risiko yang keempat adalah gangguan. Gangguan yang dimaksud dalam hal ini adalah jaringan, mengingat perangkat yang dibuat pada proyek ini membutuhkan koneksi internet agar dapat terintegrasi dengan perangkat mobile untuk memberikan informasi secara real-time. Upaya yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, menggunakan lebih dari satu sumber jaringan sebagai alternatif apabila salah satu jaringan mati. Yang kedua, menerapkan QoS pada router atau perangkat jaringan untuk memberikan prioritas terhadap lalu lintas IoT yang penting. Dan yang terakhir adalah memisahkan perangkat IoT ke dalam segmen jaringan terpisah atau VLAN, Virtual Local Area Network. Dan risiko yang terakhir adalah keamanan data. Informasi yang diberikan perangkat mengenai tingkat air yang ada di water tank bisa dikategorikan sensitif. Risiko kebocoran data atau tidak sah perlu diatasi dengan mengimplementasikan berbagai macam security yang tepat. Upaya yang perlu dilakukan adalah yang pertama, melakukan enkripsi data untuk melindungi informasi yang dikirimkan antara perangkat IoT dan server atau cloud. Yang kedua, menggunakan firewall pada sistem untuk membatasi akses ke perangkat IoT. Dan yang terakhir, selalu perbarui perangkat lunak pada perangkat IoT dengan pembaruan keamanan terbaru. Untuk slide yang terakhir adalah kesimpulan. Berisikan 3 poin yang dapat disimpulkan pada presentasi kali ini. Yang pertama, dari sisi risiko proyek, setiap proyek tentu memiliki risiko dan upaya yang berbeda. Secara teori, semakin besar proyeknya, maka akan semakin besar juga risiko yang kemungkinan akan terjadi. Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan proyek yang kecil tidak dapat terjadi masalah. Perlu adanya ketelitian dalam melakukan setiap aktivitas proyek. Yang kedua, dari sisi identifikasi risiko, kegiatan yang mengidentifikasi risiko sangat penting bagi sebuah proyek. Hal ini dilakukan guna meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi. Yang terakhir, dari sisi manajemen risiko merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan setelah risiko yang akan terjadi sudah teridentifikasi. Hal ini dilakukan guna tim proyek dapat lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun penjelasan sebelumnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.